Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya kuliah kita. Sekarang kita sudah di pertemuan terakhir ini ya, di pertemuan terakhir dari serangkaian kegiatan perkuliahan kita ya, yang sudah cukup banyak saya kira ya. Baik, saya mulai ya. Jadi kita lihat lagi di sini ya perjalanan kita mulai dari pertemuan pertama ya sampai dengan pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-14 ya. Di sini kita sudah membahas tentang pengertian pajak ya kan, sumber-sumber hukum pajak, teori perpajakan, asas-asasnya ya. Terus bagaimana hambatan-hambatan pemungutan pajak. Saya ingat ya. Juga sudah kita bahas tentang perpajakan internasional. Sebelumnya saya ucapkan selamat puasa ya, beribadah puasa ya, kita dalam suasana bulan puasa ya. Saya ucapkan juga mohon maaf ya lahir batin dalam penyampaian saya selama ini, ada yang kurang berkenan ya, saya mohon maaf. Kemudian baik, selanjutnya kita juga sudah membahas tentang filosofi KUP ya di sini ya, filosofi KUP, kemudian juga tentang pelaporan pajak, juga tentang pembayaran ya, pembukuan juga sudah kita bahas di sini. Ini ya, pembayaran. Kemudian pembukuan ya juga sudah kita bahas, pemeriksaan ya. Berikutnya adalah penagihan pajak, dan terakhir adalah upaya hukum di bidang perpajakan ya, upaya hukum di bidang perpajakan ya. Mulai dari keberatan, banding ya, masih ingat ya, semuanya sudah kita bahas. Nah, berikutnya sekarang kita akan diskusikan, kita akan bahas tentang, saya akan paparkan lah gitu ya, karena ini kuliah yang terakhir ya, saya akan paparkan tentang tindak pidana perpajakan di sini ya. Jadi kita nanti masuk ke yang namanya tindak pidana perpajakan ya. Jadi kita akan bahas ya. Baik, sebelumnya kita lihat dulu ya gambaran dari tindak pidana perpajakan ini. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi bahasan tentang tindak pidana perpajakan ini ya adalah pasal-pasal ya, pasal-pasal yang ada di dalam KUP gitu ya. Jadi nanti kita akan kita bisa lihat di tabel ini ya. Ada sejumlah pasal ya yang terkait dengan ketentuan pidana ya, baik itu ketentuan hukum materialnya ya, dan juga nanti ada juga sebenarnya di KUP juga ketentuan tentang hukum formilnya ya. Nah, kita lihat di sini misalnya hukum materialnya terkait dengan materi pemidanaannya ya. Misalnya di pasal 38 ya, terkait dengan pidana kealpaan ya. Kemudian di pasal 39 ya, subjeknya adalah setiap orang dan norma pemidanaannya yaitu kaitannya dengan delik kesengajaan dan residivis. Kemudian juga di pasal 39A nanti kita akan lihat yaitu kaitannya dengan tindak pidana atas kaitannya dengan transaksi faktur ya, terkait dengan faktur ya, faktur pajak yang TBTS ya, tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau lazim disebut faktur fiktif gitu ya, faktur fiktif atau faktur palsu. Di sini ada di pasal 39. Nah, ini khusus ya. Nah, kemudian di pasal 40 ini kaitannya dengan hukum acaranya ya. Daluarsanya tindak pidana atau daluarsa penuntutan ya, yaitu selama dalam jangka waktu 10 tahun ya, sejak masa pajak ya, sejak 10 tahun ya. Nanti kita lihat ya di pasal 40. Kemudian di pasal 41 ini kaitannya dengan ya 41 ya. 41A, B, C juga sama ya. Kaitannya dengan tindak pidana membocorkan rahasia jabatan ya. Di pasal 41 ya. Membocorkan rahasia jabatan. Nanti kita akan lihat satu persatu pasalnya ya.
Kemudian kita lihat di Undang-Undang KUP ini ya, ada pasal yang dihapus ya, yaitu dengan Undang-Undang KUP. Jadi sebelumnya ada pasal 42, tapi pasal 42 ini dihapus dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94 ya. Sebelumnya, kemudian juga kita lihat historinya gitu ya. Sebelumnya tindak pidana di pasal 38 ya dan 41 ya. 41 ayat 1 itu ya adalah tindak pidana yang hanya merupakan pelanggaran ya. 38 itu kealpaan ya. Ya. Kemudian sekarang dia masuk menjadi tindak pidana kejahatan ya. Jadi di sini ada yang namanya nanti kita akan lihat ya. Pasal 39, pasal 39 dan pasal 41 ayat 2 ya. Kaitannya dengan rahasia jabatan dari kaitannya dengan pasal 39 ini adalah kesengajaan ya, kesengajaan. Jadi pasal 38 ya terkait dengan kealpaan ya. Dan pasal 41 ya kaitannya dengan rahasia jabatan tadi ya. Kalau kelalaian tadinya hanya merupakan pelanggaran administrasi ya. Hanya pelanggaran administrasi. Tapi kemudian sekarang menjadi ketentuan pidana ya di pasal 38 dan pasal 41. Jadi sekarang berbeda gitu ya. Kemudian di pasal 43 ada yang namanya penyertaan ya, delneming. Nanti kita akan lihat ya delneming ini mulai dari membantu gitu ya, menyuruh ya, atau apa namanya, sama dengan ketentuan di pasal 55 KUHP ya, pasal 55 KUHP penyertaan. Kemudian pasal 43A juga kaitannya dengan hukum acara ya, yaitu kaitannya dengan informasi, data, laporan, dan pengaduan sebagai indikasi adanya tindak pidana perpajakan. Jadi itu nanti yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini ya, sekitar 30 menit mungkin ya, sekitar 30 menit. Nah, berikutnya kita lihat ya. Nah ini. Oke ya. Nah dari segi pengaturan deliknya ya atau rumusan pasalnya ya, unsur-unsurnya. Di sini ada beberapa jenis ya, dapat kita lihat ada beberapa jenis ya, apa namanya, variasi gitu ya dari pengelompokan tindak pidana di bidang perpajakan ini. Yang pertama adalah unsur kesengajaan ya. Nanti kita akan lihat. Yang kedua ada unsur unsur kealpaan ya, unsur kesengajaan. Kemudian ada juga nanti tindak pidana yang bersifat pengulangan ya atau residivis ya. Kemudian percobaan juga ada ya, atau fogging. Kemudian ada nanti delik aduan ya terkait dengan rahasia jabatan ya. Dan nanti agar memudahkan kita ya mengetahui seluruh dari jenis-jenis tindak pidana ya. Yang pertama kealpaan ya, sebagaimana sudah sering kita bahas ya, yaitu di pasal 38 ya, alpa ya, karena tidak menyampaikan SPT ya. Menyampaikan SPT tapi tidak benar ya. Dan ada unsur di sini dapat menimbulkan kerugian negara ya. Dapat menimbulkan kerugian negara. Jadi unsurnya adalah dia alpa ya, kemudian perbuatannya adalah tidak menyampaikan SPT ya, atau menyampaikan SPT tidak benar, tidak lengkap ya, lampiran atau isinya tidak benar dan berakibat dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara ya. Berikutnya merupakan pidana yang kedua kali. Nah, karena yang pertama kali kalau dia itu pidana yang pertama dia tidak dikenakan pidana ya di pasal berapa tuh? Pasal 13 ya. Pasal 13A ya. Maka dia tidak dikenakan pidana ya. Kalau yang pertama kali, ya kan? Nah, sedangkan kalau dia udah yang kedua kali, gitu ya. Kalau yang udah yang kedua kali, maka dia dikenakan
pidana gitu ya. Nah, bedanya apa? Kalau dia yang pertama kali tadi itu dia hanya sanksi administrasi ya, yaitu membayar kenaikan ya, 200% ya kan? Masih ingat ya? Nah, sedangkan kalau ini ya ada unsur pidananya gitu ya, ada unsur pidananya ya, unsur kurungan ya paling singkat 3 bulan dan atau paling lama satu tahun. Sedangkan dendanya ada 1 kali dan paling banyak 2 kali dari jumlah pajak yang terutang ya. Jadi itu ya. Kemudian berikutnya yang sengaja gini ya, yang sengaja yang kemarin sudah kita bahas yaitu di pasal 39 ya ini ya, di pasal 39 ayat 1 ya. Apa ya yaitu wajib pajak ya, wajib pajak ini untuk wajib pajak tidak mendaftarkan diri ya, menyalahgunakan tanpa hak NPWP dan PKP ya, dan menyampaikan SPT tapi tidak benar ya, menolak dilakukan pemeriksaan juga masuk ke pasal ini, memperlihatkan pembukuan pencatatan dokumen yang palsu atau dipalsukan, kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan ya, dan tidak menyimpan buku, tidak menyetorkan buku ya, tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut masuk ke pasal 39 ayat 1 dan unsur berikutnya menyebabkan kerugian negara ya. Pidananya tadi kemarin ya sudah kita jelaskan yaitu pidana kumulatif ya. Penjara paling singkat 6 bulan ya dan paling lama penjara paling singkat 6 bulan atau dan paling lama 6 tahun ya. Dan di sini ya, denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 2 kali dari jumlah pajak yang terutang ya, yang tidak atau kurang dibayar. Jadi itu pasal 39 ya. Berikutnya ada juga di dalam delik kesengajaan ini ya, yaitu yang kaitannya dengan pasal 39A ini ya, sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak ya, bukti setor pajak, bukti potong pajak ya, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, TBTS nih ya, tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ini dia terkena pasal 39A yang mana sanksi hukumannya adalah ancaman hukumannya penjara ya paling singkat 2 tahun, paling lama 6 tahun dan ya kumulatif juga di sini denda paling sedikit 2 kali, paling banyak 6 kali. Jadi termasuk ya lebih berat lagi ya 6 kali. Kalau tadi kan pasal 39 itu hanya 4 kali maksimal ya, ini sampai 6 kali ya. Tadi ya yang kita sampaikan bahwa di sini ada kriminalisasi ya di Undang-Undang KUP 2007 ya. Kriminalisasi itu secara ilmu hukum ya yang kita ketahui ya adalah di mana perbuatan yang bukan pidana kemudian menjadi perbuatan pidana berdasarkan peraturan berdasarkan undang-undang ya. Bukan kriminalisasi yang kita pahami di pengertian umum yaitu proses rekayasa kasus bukan ya, tapi ini adalah kriminalisasi dalam pengertian ilmu hukum yaitu menjadikan suatu peristiwa yang sebelumnya peristiwa biasa atau bukan peristiwa kriminal sekarang kemudian menjadi peristiwa kriminal berdasarkan undang-undang. Jadi kita lihat di sini bahwa perbuatan menerbitkan faktur pajak ya yang tidak sesuai ketentuan ya atau TBTS tadi ya, tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ya. Ya. Sebelumnya itu ya dikenakan sanksi administrasi ya berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak ya sebagaimana diatur dari pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Nah, sejak tahun 2007 perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana. Ya ini ya, sanksi pidana di pasal 39A. Jadi itu tinjauan historisnya dari adanya pasal 39A yaitu sengaja melakukan perbuatan menerbitkan faktur pajak tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu faktur atau tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ya. Berikutnya kita juga di dalam delik kesengajaan ini ya, di dalam delik kesengajaan ini kita juga mengenal yang namanya ini ya, pasal 41C ya, sengaja ya.
ini ditimpakan ya, dikenakan ya pelakunya ya atau subjeknya adalah orang-orang pihak ketiga ya, yaitu instansi, lembaga ya, asosiasi atau pihak lain ya yang sengaja ya tidak memenuhi kewajiban di pasal 35 ya, pasal 35 itu kaitannya dengan apa tuh ya? Ini ya, rahasia jabatan ya. Jadi nanti juga ini kaitannya dengan ini ya. Ya. Kaitannya juga nanti dengan rahasia jabatan ya. Kaitannya juga dengan rahasia jabatan ya. Nah, tadi kembali ke pasal 1C ini ya. Jadi di sini ya menyalahgunakan data atau informasi perpajakan ya. Jadi yang dimaksud adalah pasal 35 ini adalah menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian negara ya. Ini dikenakan terhadap instansi pemerintahan ya, lembaga, asosiasi atau pihak lain yang menyalahgunakan data atau informasi perpajakan ya. Jadi di sini memang karena sifat daripada data perpajakan itu yang konfidensial ya. Jadi memang tidak boleh disalahgunakan gitu ya. Di sini ada ancaman pidananya. Kemudian tadi ya ada yang namanya pengulangan ya. Nah, untuk pengulangan tindak pidana ini ya dikenakan ancaman sanksi dua kali lipat ya, dikali lipatkan dari sanksi yang sebelumnya ya di pasal 39 ayat 1. Jadi ada pengulangan, ada tindak pidana pengulangan di sini atau residivis ya. Nah, kemudian juga ada tindak pidana percobaan ya. Di sini ada unsur fogging atau percobaan, yaitu percobaan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP ya. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajak ya disanksi. Di percobaan ya, artinya ada tindakan permulaan gitu kan. Kemudian kalau kita lihat di hukum pidana ya, ilmu hukum pidana ya, percobaan itu apabila sudah ada tindakan permulaan dan tidak berhenti ataupun tidak selesai ya tindak pidana itu bukan karena niatnya gitu ya. Jadi ini belum delik yang belum selesai, tapi belum selesai itu bukan karena niatnya, itu kan teorinya seperti itu ya. Untuk yang namanya delik fogging ya. Nah, kemudian sanksinya pidana ya, penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, kemudian dan denda ya, denda 2 kali dan paling banyak 4 kali ya. Dari jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan oleh wajib pajak ya. Nah ini ya kaitannya dengan tadi adanya rahasia jabatan ya, adanya kewajiban untuk merahasiakan data-data karena jabatan ya, informasi karena jabatan. Nah, di sini ada dibagi ya yang apabila merupakan unsur kealpaan dan ada unsur kesengajaan. Kalau dia alpa ya di sini ya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui ya dan diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaan, maka dia dikenakan sanksi 20 sanksi penjara kurungan ya paling lama 1 tahun ya dan denda ya 25 juta. Kalau sengaja maka dia itu penjara ya penjara ya bukan kurungan 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta ya. Ini sanksinya berat sekali ya. Jadi memang itulah data perpajakan itu rahasia ya di pasal 34 dan pelanggarannya menimbulkan pelanggaran pidana ya. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya. Jadi ini kepada petugas pajak nanti kita lihat ya. Jadi kalau dilihat dari subjek atau pelakunya ya kita lihat bahwa tindak pidana ini bisa dibagi-bagi ya berdasarkan tadi ya, pertama kepada WP gitu kan, kepada wajib pajak ya. Nah, kepada selain wajib pajak itu adalah kepada pihak ketiga ini ya, kepada pihak ketiga, kemudian juga bisa kepada kepada pegawai pajak ya. Yang pertama kepada pejabat ya di pasal 41 ya yang tadi ya, tidak merahasiakan jabatan, kemudian
kepada wajib pajak ya, kepada WP di pasal 38, 39 ya kan, dan pasal 43 ya. 43 ini penyertaannya ya. Jadi walaupun wajib pajak sebagai pelaku utamanya ya, tapi nanti ada yang namanya delneming ini ya, atau penyertaan, yaitu yang menyuruh lakukan, yang menganjurkan, dan yang membantu ya. Ada di pasal 43 ayat 1. Kemudian juga bisa pihak ketiga ya, pasal 43 ayat 2. Nanti kita lihat satu-satu ya. Yang pertama kepada pihak ketiga. Nah ini ya, di pasal kepada pihak ketiga ini misalnya adalah di pasal 41A dan 40B Undang-Undang KUP. Yang tadi itu ya, yaitu tidak memberikan keterangan ya. Jadi ada kewajiban di sini pihak ketiga untuk tidak memberikan keterangan ya. Nah, ya. Jadi kemudian juga menghalangi atau mempersulit proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ya. Termasuk orang-orang yang pihak-pihak ya yang melakukan penyertaan, yaitu menyuruh, menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana perpajakan ya. Jadi ini ya, jadi yang dimaksud dengan kewajiban di pasal 35 itu yaitu dia tidak memberikan keterangan ya, atau memberikan keterangan yang tidak benar ya. Dan sanksinya adalah ini di pasal 41A Undang-Undang KUP ya, yaitu penjara kurungan ya 1 tahun dan denda paling banyak 25 tahun ya. Denda 25 tahun, 25 juta ya. Sedangkan kalau di pasal yang sengaja gitu ya, yang sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan, dia dikenakan penjara paling lama 3 tahun ya, dan denda paling banyak 75 juta ya. Jadi ini kaitannya dengan yang tadi ya, sama ya. Cuma ini kan berdasarkan segi pelakunya. Kalau tadi dari segi deliknya ya, yaitu tadi ada yang namanya kesengajaan ya, kesengajaan. Tadi kita lihat. Nah, ini ya di pasal 41 ini A dan B ya. Ada juga tadi 41C ya. Oh, ini beda lagi ya. 41C. Intinya itu ya, intinya memang ada jenis-jenis pidana-pidana tertentu yang bisa mengenai pihak ketiga ya. Pihak ketiganya itu adalah tadi ya, instansi pemerintahan, lembaga, asosiasi ataupun pihak lain ya. Bisa karena dia itu terkaitan dengan kewajiban untuk melakukan untuk membantu penyidikan, tapi untuk bersifat kooperatif dalam pemeriksaan atau penyidikan, tapi dia tidak bersifat kooperatif, tidak memberikan data atau memberikan data yang tidak benar ya. Kemudian juga menyalahgunakan informasi ya kan. Sehingga dia terkena merugikan kerugian negara, dia terkena pasal pidana ya. Baik di pasal 41A, B dan C ya. Kalau ini yang C-nya nih ya, pada instansi ya, lembaga, asosiasi atau pihak lain ya. Sedangkan untuk pasal 41A-nya tadi ya kan, pihak ketiganya A dan B ini ya, menghalangi penyidikan tindak pidana ya. Nah, kemudian sanksi untuk pegawai pajak, nah ini banyak sekali ternyata ya. Kita lihat di sini sanksi untuk pegawai pajak ya, banyak sekali ya. Di pasal 36A ayat 1 ya. Pegawai pajak yang lalai ya dalam menghitung pajak ya, tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan ya, dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi pasal 36A ya, 36 ayat 1 ya. Sanksinya apa? Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini hanya menegaskan aja ya, pasal ini hanya menegaskan aja ya, bahwa pegawai pajak yang lalai ya ataupun sengaja dalam melakukan perhitungan pajak, dia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini. Tapi jenis sanksinya tidak dituliskan secara spesifik di sini. Jadinya nanti akan mengikuti ya, apakah itu masuk ke undang-undang tindak pidana korupsi kalau di situ ada unsur korupsinya ya, atau hanya misalnya dikenakan penyalahgunaan wewenang ya, atau bisa juga nanti dikenakan tindakan administratif kepegawaian ya. Kemudian di pasal 36 ayat 2-nya ya, pegawai pajak yang
bertindak di luar kewenangannya. Ya, jadi ini unsur penyalahgunaan wewenang diadukan ke unit internal Departemen Keuangan ya, atau Kementerian Keuangan ya. Berikutnya pasal 36 ayat 3-nya ya. Sanksi untuk pegawai pajak yang melakukan pemeriksaan dengan ancaman ya. Jadi tidak boleh ya mengancam ya. Diancam dengan pidana KUHP. Di sini menyebutkan ya pasal KUHP ya, pasal 368 KUHP. Jadi ini ada apa namanya? Macam penegasan aja sebenarnya, macam penegasan aja. Kemudian pasal 36 ayat 4-nya ya, pegawai pajak yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya ya. Ini juga unsur apa namanya? Tipikor ya, gratifikasi ya, maka dipidana dengan pasal 12 Undang-Undang Tipikor ya. Berikutnya terakhir, pegawai pajak yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana ya, tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana apabila melaksanakan tugasnya dengan itikat baik. Ini sebenarnya sebuah asas hukum ya, segala sesuatu yang sudah berdasarkan apa namanya tindakan jabatan yang berdasarkan itikat baik tidak dapat dipidana. Tapi di sini kemudian dipertegas lagi ya. Sebenarnya kita sudah ada ya di KUHP juga ada kan yang disebut dengan alasan pembenar ya, alasan pembenar ya. Pasal berapa tuh? Pasal lupa ya. Ada yang namanya alasan pembenar di KUHP. Jadi sama sebenarnya ya. Sama, tapi kemudian memang di Undang-Undang KUP ini kemudian dipertegas lagi ya, tentunya sebagai perlindungan lah gitu ya buat tugas pajak yang memang kadang-kadang suka menghadapi yang namanya ancaman gitu ya, tuntutan dia baik perdata maupun pidana, padahal dia sudah menjalankan tugasnya dengan itikat yang baik ya. Kemudian di berikutnya ya, di dalam tindak pidana perpajakan ini ya, kita mengenal yang namanya bukti permulaan ini ya, bukper ini ya. Dan juga nanti kita lihat adanya asas ultimum remedium ya, adanya asas ultimum remedium ya. Yang pertama bukper itu apa? Bukti permulaan itu adalah pemeriksaan ya, pemeriksaan bukti permulaan yaitu di mana Direktur Jenderal Pajak ya berdasarkan informasi, data, laporan atau pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Dan apabila terdapat indikasi tindak pidana yang menyangkut misalnya petugas pajak, ya maka dilakukan pemeriksaan bukti permulaannya oleh internal Kemenq ya. Apabila terkaitannya dengan tindak pidana korupsi, ya maka ditindak oleh tindak pidana menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi ya. Apabila ada tindak pidana ya. Nah, kemudian apabila ini ya, berikutnya juga mengenal yang namanya asas ultimum remedium ya. Asas ultimum remedium ini yaitu apabila wajib pajak ya memenuhi unsur pasal 38 yaitu lalai ya, kelalaian, dan dia melakukan pengungkapan ketidakbenaran, maka dia tidak dipidana ya. Tapi hanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda 150% ya dari jumlah pajak yang ini pasti kita ingat ya di pasal 38 ya. 38. Itu tentang PPNS ya. Jadi PPNS yang penyidik ya, penyidiknya adalah dari Direktorat Jenderal Pajak ya, dari Direktorat Jenderal Pajak ini ya. Diangkat oleh pejabat yang berwenang ya sebagai penyidik yaitu Kemenkumham ya. Diangkat oleh Kemenkumham. Kemudian dapat meminta bantuan kepada penegak hukum lain ya, misalnya kepada Polri ya, dalam proses penahanan ya, dalam proses penyitaan, penggeledahan ya, itu meminta bantuan Polri ya dengan cara Korwas itu ya, dengan melalui seksi Korwas di Polda Polri ya, di kepolisian daerah. Itu contohnya ya. Jadi untuk penyidikannya sendiri seperti ini ya. Jadi yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti ya. Bukti apa? Bukti terangnya tindak pidana di bidang perpajakan dan untuk menemukan tersangka ya. Berikutnya adalah wewenang penyidik ya. Sini kita lihat ya.
wewenangnya cukup banyak ya. Menerima ya, menerima, mencari dan meneliti keterangan laporan, meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang ya, pribadi ya atau badan tentang kebenaran perbuatan ya. Meminta keterangan ya, memeriksa buku, melakukan penggeledahan ya, bisa melakukan penggeledahan, meminta bantuan tenaga ahli ya, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memotret seseorang ya, memotret seseorang boleh di sini ya. Jadi ada di sini kewenangan khusus yaitu memotret, memanggil untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka, memanggil, menghentikan penyidikan, melakukan tindakan lain. Tapi di sini memang kita di sini tidak ada yang menangkap gitu ya. Nah, tidak ada yang menangkap gitu ya. Jadi memang di sini berbeda dengan penyidik Polri ya, bisa langsung melakukan penangkapan. Di sini tidak ada menangkap. Tapi biasanya nanti akan berkoordinasi gitu ya dengan Polri ya. Kaitannya ini ya misalnya ketika melakukan wawancara apa namanya pemeriksaan gitu ya. Untuk didengar keterangannya ya sebagai tersangka ya atau sebagai saksi kemudian tidak datang ya, maka nanti penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak berkoordinasi dengan Korwas Polri ya, seksi Korwas Polri di Polda ya untuk melakukan pemanggilan secara paksa ya. Nah, untuk melakukan penanggilan secara paksa itu ya. Nah, kemudian juga melakukan, kita lihat ya seperti itu ya. Melakukan penahanan ya, melakukan penahanan. Di sini ada penahanan ya. Jadi kita lihat ya. Jadi pelaksanaan penyidikan itu, ya kan? Ini tadi ya, sesuai dengan KUHP ya, PPNS ya. Nah, prosesnya ini ya, bisa ya, bisa juga melakukan penahanan ya. Jadi bisa juga melakukan penahanan gitu ya, dengan bantuan dari Polri ya dan ditempatkan di rumah tahanan ya di sini ya. Tapi kalau penangkapan tidak ya. Di KUP sendiri tidak ada istilah penangkapan ya. Tidak ada istilah penangkapan ya. Apa tadi? Kaitannya dengan memotret ya, memotret bisa. Ya saya itu ya. Jadi itu intinya dari kewenangan-kewenangan penyidik Polri ya. Memang di sini yang saya lihat tidak ada yang namanya penangkapan ya, penangkapan ya. Tapi kemudian juga bisa ya kan tadi melakukan apa namanya permintaan ya kepada Polri untuk membantu dalam proses misalnya memanggil tadi ya, memanggil dengan paksa ya. Dan juga dalam melakukan penahanan ya, dalam melakukan penahanan. Jadi untuk apa tadi? Penahanan ya. Penyitaan bisa ya, penyitaan bisa. Kalau penyitaan ini harus dengan izin dari pengadilan ya. Penyitaan harus dengan izin dari pengadilan ya. Jadi untuk penyitaan PPNS ya, perpajakan ya, PPNS perpajakan terlebih dahulu ya,
meminta izin, surat izin dari ketua pengadilan ya, di mana benda yang akan disita ya berada ya. Barang-barang yang disita ditempatkan di rumah barang sitaan ya, rumbasan ya. Di rumbasan ya. Nah, untuk penahanan gini ya. Oh iya, untuk penahanan ternyata memang sesuai dengan kewenangannya ya dalam Undang-Undang KUP tidak memberikan kewenangan untuk menahan wajib pajak ya. Jadi tidak ada kewenangan untuk menahan di sini ya. Jadi berkaitan dengan penyidikan yang membutuhkan penahanan, maka yang dapat dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal Pajak adalah mengajukan permohonan penahanan. Jadi yang menahan nanti adalah dari Polda gitu ya. Jadi untuk penahanan sendiri harus dengan bantuan atau harus melalui Polda ya. Jadi sedangkan penyidik sendiri tidak dapat melakukan penahanan. Jadi dengan cara berkoordinasi ya dengan Ditreskrimsus ya Polda ya. Polda untuk melakukan penahanan ya dengan melaporkan kemajuan pelaksanaan penyidikan ya. Baik, saya kira itu ya untuk tindak pidana ya perpajakan ya. Ini ya. Nah, untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian ya. Apabila ada yang salah di dalam pemaparan saya selama pertemuan kita di hukum pajak ini ya, semoga bermanfaat gitu ya apa yang sudah saya sampaikan ya. Dan juga jangan lupa nanti ya di akhir pertemuan ya untuk UTS ya, UTS dan UAS-nya ya, semangat belajar ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.